Momentum itu P. Momentum P. Impuls itu I. Momentum itu M kali V, massa kali kecepatan. Impuls itu F kali delta T. Impuls itu F gaya yang bekerja, delta T selang waktu. Ya, bisa juga momentum itu, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi I sama dengan P2 kurangi P1. P2 itu M1 V2, MV2. Jadi kalau ditulis ini, impuls itu sama dengan delta P. Impuls tadi rumusnya bisa F kali delta T sama dengan M kali delta V. Jadi F kali delta T sama dengan M kurung V2 min V1. Boleh seperti ini impuls. Impuls sama dengan nih. Silakan screenshot dulu teorinya ini, impuls dan momentum. Sudah? Jadi impuls itu gaya kali selang waktu. Bisa juga perubahan momentum impuls itu. M kali delta V. Dah, kita lanjutkan lagi. Langsung soal saja. Mobil bermassa 1.400 kg, masanya 1.400 kg. Pada lintasan lurus mengurangi kecepatannya dari 90 km per jam menjadi 54 km per jam dalam selang waktu 2,5 detik. Jadi saya tulis dulu V2-nya, V1-nya. V1-nya 90 km per jam. Ya, berarti kita ubah ke meter per detik. 90 ke meter, kilometer ke meter itu kali 1.000 meter per jam itu 3.600 detik. Coret-coret. Jadi 900 dibagi 36. Ya. 900 dibagi 36. Dapatnya 25 meter per detik. Ini harus diubah ke meter per detik ya. 25 meter per detik. Sedangkan V2 itu nilainya 54 km per jam. Berarti 54 kali 1.000 meter harus diubah ke meter per detik, 3.600 detik. 1 jam itu 3.600. Ini kita coret. Jadi 540 dibagi 36, dapatnya 15 meter per detik. Ya, gaya rata-rata yang diperlambat gerak mobil tersebut ada ditanya F-nya berapa. Selang waktu 2,5 detik, delta T-nya 2,5 detik. Pakai rumus tadi loh, impuls sama dengan F kali delta T sama dengan M kurung V2 min V1. F-nya dicari, delta T-nya itu adalah 2,5, massanya 1.400, V2-nya 15 dikurangi 25. Nanti jawabannya negatif nggak apa-apa ya, nggak usah khawatir jawabannya negatif. 15 kurangi 25 dapatnya minus 10, nggak apa-apa minus 10, nggak apa-apa. Jadi minus 1400. F kali 2,5. Jadi F sama dengan min 14.000 dibagi 2,5. Ya, 14.000 dibagi 2,5. Dapatnya adalah negatif 5600 Newton. Kamu ambil angkanya saja. Negatif ini menunjukkan gaya perlambatan. Karena ini di ring. Ya, karena di ring. Makanya negatif. Kalau di rem itu kan negatif. Ya, perlambatan. Kamu ambil angkanya saja 5.600. Ya, silahkan screenshot dulu. Ya, nomor 2 sudah. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah peluru karet berbentuk bola, massanya 60 gram ditembakkan horizontal menuju tembok seperti gambar.
jika bola dipantulkan dengan laju yang sama. Ya. Jadi dengarkan baik-baik. Misalnya ini V1 ke kanan itu 50. Terus dia mantulkan, ini gerak kecepatannya 50 terus sampai ke tembok, terus mantul ke sana ya. V dengan laju yang sama. Jadi V, anggap aja ini V2-nya. V2-nya ke kiri. Arah diperhatikan ya. Kesepakatan ya secara umum. Kalau arah ke kanan positif, ke kiri negatif, kesepakatan ya. Itu secara umum. Nanti kamu menemukan tentang soal ini, tentang impuls momentum, itu arah diperhatikan ya, karena besaran vektor. Jadi ini arahnya yang sama, berarti V2-nya ya sama, yaitu 50, tapi arahnya berlawanan ya, berarti minus 50 meter per second ya. V2-nya minus karena arahnya ke kiri ya. Terus masanya adalah 60 gram, berarti 60 dibagi 1000 kilogram, jadi 6/100 kilogram. Nah, rumusnya impuls karena ini ada kecepatan, impuls tadi kan rumusnya ada 2, F kali delta T bisa M kali delta V. Karena ada kecepatan, tidak ada gaya, kita pakai rumus yang ini. Antara dua ini pilih salah satu. I sama dengan M kali delta V. Sehingga massa kali V2 kurangi V1. Nah, massanya berapa? Massanya 6/100. Ya, 6/100. V2-nya minus 50. V1-nya minus 50. Min 50 ya. V2-nya minus. V1-nya minus. V1-nya positif karena ini minus ya minus. Jadi 6/100 dikali minus 100. Jadi coret-coret min 6 Newton per second. Newton second. Jawabannya negatif nggak apa-apa. Itu hanya arahnya. Artinya apa? Arahnya ke kiri. Ya, jadi ambil angkanya saja B. Ya, arahnya negatif itu berarti nanti impulsnya arahnya ke kiri. Paham ya? Dah, silahkan screenshot dulu nomor 4. Kita lanjutkan lagi. Ini saya ambil dari soal modul ya. Modulnya saya ambil, terus saya tambahkan soal dari LKS. Jadi kombinasi. Benda masanya 100 gram, masanya 100 gram, berarti 0,1 kilogram, bergerak dengan laju 5 meter per second. Untuk menghentikan laju benda tersebut, gaya penahannya gaya penahan F bekerja 0,2 second. Besar gaya F-nya adalah, jadi gini, V-nya ini mula-mula bendanya mungkin dalam kondisi dihentikan. Ya, dihentikan. Untuk menghentikan benda tersebut berarti ini V1-nya 5 meter per second, V2-nya 0. Kalau dihentikan berarti kecepatannya adalah 0, dihentikan. Ya, delta T-nya adalah 0,2 detik. Jadi rumusnya pakai impuls tadi, F kali delta T, M kali delta V. F delta T 0,2, M kali V2 min V1. M-nya 0,1, V2-nya 0 dikurangi 5. Jawabannya negatif nggak apa-apa loh ya. Kita ambil angkanya saja, nggak usah bingung. 0,1 kali minus 5. Jadi minus 0,5. F kali 0,2. Jadi F-nya adalah minus 0,5 dibagi 0,2. Sehingga F-nya dapatnya 2,5.
Newton. Jawabannya negatif nggak apa-apa, ambil angkanya saja. Cuma arahnya. Biasa kalau umum momentum itu ada arahnya, ke kanan ke kiri positif, ya ke kanan positif ke kiri negatif. Jadi ambil angkanya saja. Silahkan screenshot dulu nomor 6. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah bola kastil masanya 100 gram dilempar horizontal ke kanan dengan laju 20 meter per second. Jadi ada bola kastil masanya 100 gram berarti 0,1 kilogram. Gerak horizontal berarti V-nya 20 meter per second positif. Kemudian dipukul berbalik arah dengan kelajuan yang sama. Hati-hati. Jadi V1-nya 20, V2-nya juga 20, tetapi negatif karena kelajuan sama. Jadi kalau dibuat ilustrasi, ini kan di ke sana nih. Ya. V1-nya 20. Terus dipukul. Terus nanti ya mantul ke sini, berarti V2-nya minus 20. Arahnya berlawanan karena di sini balik arah. Tuh, balik arah dengan kelajuan yang sama. Berarti kalau tadi berangkatnya 20, pulangnya juga 20, cuma tandanya negatif. Selang waktu 0,1 detik, berarti delta T-nya 0,1 detik. Maka besar gayanya adalah F-nya berapa? Rumusnya kayak tadi, F kali delta T, M delta V. F-nya dicari, delta T-nya 0,1, masanya 0,1, V2 kurang V1. Ini coret habis. F sama dengan V2-nya adalah minus 20, V1-nya juga 20, V2-nya negatif, V1-nya positif. Jadi F-nya minus 40 Newton. Kita ambil angkanya saja. Jawabannya A. Silahkan screenshot dulu. Sudah? Kalau udah screenshot, Bapak lanjutkan lagi. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola bergerak dengan kecepatan 50 meter per detik. Apabila besar gaya tendangan 75 Newton dan sepatu main menyentuh dalam waktu 0,3 second, masa bolanya kan mula-mula ya, kondisi mulai ditendang, kan mula-mula diam, bolanya diam. Kalau kita penalti, coba kamu lihat di pertandingan sepak bola. Pertama kalau mau penalti kan mula-mula bolanya diam, mula-mula bola diam. Jadi kecepatan pertama 0. Habis ditendang kecepatannya jadi 50. Berarti V2-nya 50. Terus di gaya tendangannya 75 Newton. F-nya 75 Newton. Selang waktunya adalah 0,3 detik. Masa bolanya berapa? Pakai rumus impuls momentum tadi. F kali delta T M kurung V2 min V1. F-nya 75, delta T-nya 0,3, masanya dicari. V2 50 kurangi 0. Ini dikali ini ya 75 kali 0,3 sama dengan massa kali 50. Nah, 50 coret 75 bagi 25 dapat 2, bagi 25 dapat 3. 3 kali 0,3 0,9 M kali 2. Pindah ke kiri, 0,9 dibagi 2 sama dengan M, masanya 0,45 kilogram. Dan silahkan screenshot.
Silahkan screenshot dulu. Sudah diskusi semua ya, kita lanjutkan lagi. Nomor 9, kita memukul bola tenis dengan massa 60 gram ke arah Aldi dengan kecepatan 7 meter per second. Aldi memukul bola tersebut dengan gaya 18 Newton, waktu kontak bola menyentuh 0,04, kelajuan bola tenis saat setelah dipukul oleh Aldi. Dengarkan baik-baik. Kita memukul bola tenis, coba kita misalkan ya, massanya adalah 60 gram, berarti 60 bagi 1000 kilogram, berarti 6 per 100 kilogram. Kemudian dipukul dengan gaya 18 Newton, menyentuh modelang selang waktu 0,4 detik. Kelajuan bola sesaat setelah dipukul. Jadi gini, kita buat ilustrasi saja ya, buat ilustrasi. Jadi misalnya lo ya, dipukul arahnya ke sana. Gerak dulu, kecepatannya V1-nya adalah V1-nya 7 meter per second. Ya, dipukul gini. Terus nanti kan balik arah. Balik arah ke sana. V2-nya berapa? Nanti kalau jawabannya negatif nggak apa-apa. Berarti arahnya berlawanan ke kiri. Ya. Jadi ini V2-nya dicari berapa? Rumusnya jadi M kali delta T, M kali V2 min V1. F-nya 18, delta T-nya 0,04, masanya 6 per 100, V2 kurangi V1. V1-nya berapa? 7. Nah, ini pindah ke kiri. Jadi 18 kali 0,04 kali 100 dibagi 6 sama dengan V2 kurangi 7. Ini coret dengan ini dapat 3. Ya. Ini kali ini 100 kali 0,04 berarti 4. 4 kali 3 12. 12 sama V2 min 7. Ini pindah ke kiri, 12 ditambah 7 sama dengan V2. Jadi V2-nya ternyata 19 meter per detik. Dah, selesai. Ya, jawabannya 19 meter per detik, jawabannya positif. Jawabannya E, silahkan screenshot dulu. Sudah screenshot semuanya? Kita lanjut lagi. Nah, sekarang berikutnya. Sebuah bola golf dengan massa 300 gram. Massanya 300 gram, berarti 0,3 kilogram. Terus bola golf dipukul hingga bergerak dengan kecepatan dinyatakan V-nya sekian. Momentum yang dimiliki bola adalah momentum itu V, M kali V. Nah, di sini V-nya ini bentuk vektor. Kita cari besarnya V pakai akar vektor itu 18 kuadrat ditambah minus 24 kuadrat. Jadi V-nya ini dapatnya akar 324 ditambah 576. Jadi V-nya ini akar 900. V-nya 30 meter per detik. Nah, baru masuk ini. M-nya berapa? 0,3 kali 30. Jadi 9. Jawabannya 9. Jawabannya A. Silahkan screenshot dulu.
Ya, silahkan screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Sekarang tumbuhkan hukum kekalan momentum. Misalnya ada benda V1 ke kanan, V2 ke kiri, jadi saling tumbuhkan ya. Setelah tumbukan V1 aksen ke kiri jadi berbalik arah, V2 aksen ke kanan berbalik arah. Rumus hukum kekalan momentum rumusnya adalah M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. V1 V2 adalah kecepatan benda 1 2 sebelum tumbukan. V1 aksen V2 aksen adalah kecepatan benda 1 2 sesudah tumbukan. M1 M2 adalah massa masing-masing benda. Dan kita lanjutkan lagi ya. Lanjut, tumbuhkan lenting sempurna. Lenting sempurna itu nilai koefisien restitusinya adalah 1. Ini koefisien restitusi. E itu koefisien restitusi. Itu cirinya lenting sempurna itu gini. Dari misalnya tumbukan dari kiri, dari kanan tumbuh, terus dia langsung balik arah. Itu namanya lenting sempurna. Kalau lenting sebagian, koefisien restitusinya antara 0 sampai 1. Jadi kalau lenting sempurna itu setelah tumbukan mental, ya gampangnya mental kembali. Jadi misalnya mental lepas kecepatannya balik arah semua, ya mental. Kalau lenting sebagian antara 0 sampai 1 restitusinya. Kemudian kalau tumbukan tak lenting sama sekali, itu cirinya begini. Kalau ini benda tumbukan gini, V1, V2, terus setelah tumbukan itu menyatu, bergerak bersama-sama V aksen. Jadi kalau tidak lenting sama sekali itu setelah tumbukan kedua benda menyatu dengan bergerak bersama-sama. Itu adalah tumbukan tak lenting sama sekali, tidak lenting sama sekali. Makanya M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 V aksen. Jadi setelah tumbukan, ini sebelum tumbukan, ini sesudah tumbukan. Sesudah tumbukan dia menyatu. Kalau tumbukan tak lenting, tumbukan lepas sendiri-sendiri, balik arah. Itu tak lenting. Kalau itu lenting sempurna. Kalau tak lenting, ini. Lenting sempurna E-nya 1, lenting sebagian itu E-nya 0 sampai 1, tak lenting E-nya 0. Silakan screenshot yang ini. Sudah? Kita lanjutkan lagi. Terus, jika ada sebuah peluru menembak sebuah balok mendatar, balok mendatar, itu kecepatan peluru sebelum ditumbuk, itu kecepatannya 1 plus M besar dibagi M kecil kali V aksen. M besar itu massa balok, M kecil massa peluru. V aksen kecepatan sesudah tumbukan, kecepatan bersama. Ya, jadi ini nanti jadi seperti ini. Pelurunya ada di dalam, terus bergerak bersama-sama. Ini V aksen. Nah, VP adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan. Silahkan screenshot dulu yang ini. Ini jika kondisinya baloknya mendatar. Screenshot. Berikutnya. Sekarang kalau ayunan bandul balistik seperti kayak tadi balok, cuma baloknya ini digantung, dia mengayun, ya mengayun seperti ini. Jadi nanti kalau digambar ilustrasi gini, ya setelah tumbukan jadi mengayun ke sana, ya mengayun ke sana. Nah kecepatan pelurunya rumusnya ini, PP sama dengan kurung 1 plus M per M akar 2 GH. GH-nya ini tinggi simpangannya ini berapa?
2GH. Nah, ini ketika baloknya itu di ayunan balistik. Ya, rumusnya ini. Berikutnya, jika sebuah bola mantul kembali, koefisien restitusinya adalah H1 dibagi H0 atau akar H2 dibagi H1. Ya, H0 itu tinggi mula-mula, H1 setelah memantul. Ini rumus koefisien restitusi ketika pantulan. Dan kita lanjutkan lagi, langsung soal saja. Seorang nelayan bermasa 65 kg menaiki perahu bermasa 275 kg bergerak dengan kecepatan 14 meter per second. Jadi ilustrasinya begini, ada seorang nelayan, awalnya ya, kondisi awal. Nah, kondisi awal ada orangnya di sini. Nah, ya, masa orang 65 kg, masa perahu adalah 275 kg. Kan posisinya orang dengan perahu kan geraknya bersama-sama ya kan, bersama-sama. Berarti kecepatannya sama, berarti misalnya kecepatannya ke sana. V orang sama dengan V perahu karena posisinya orangnya berdiam di dalam perahu, yaitu 14 meter per detik. Apabila nelayan tersebut meloncat ke arah belakang dengan kecepatan 8 meter per second, jadi meloncat ke belakang. Kondisi akhir. Ini meloncat ke belakang. Orangnya meloncat ke belakang. Gini. Berarti ke belakang itu ke kiri. Ya, berarti saya tulis sebagai V orang aksen. V orang aksen karena ke belakangnya berarti ke kiri. Kita anggap depannya kanan, ke kirinya ke belakang. V orangnya aksen adalah 8 meter per second. 8 meter per second tapi negatif. Kenapa negatif? Karena dia arahnya ke kiri, berlawanan dengan gerak perahu. Kita buat kesepakatan. Kalau geraknya maju ke depan itu ke kanan, berarti dia melompat ke belakang itu berarti ke kiri, arahnya negatif. Ya, kecepatannya negatif. Maka kecepatan perahu sesaat setelah nelayan loncat adalah ditanyakan V perahu aksen berapa? V perahu aksen setelah orang itu meloncat. Jadi rumusnya pakai hukum kekalahan momentum M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Karena ini orang dengan perahu saya ganti. Masa orang V orang tambah masa perahu V perahu sama dengan masa orang V orang aksen tambah masa perahu V perahu aksen. Masa orang mula-mulanya 65, kecepatan orang mula-mula adalah 14. Jadi kecepatan orang dengan kecepatan perahu mula-mula adalah sama karena dia di dalam perahu kecepatannya sama. Ditambah masa perahu 275 kali kecepatannya perahu 14. Sama dengan masa orang tetap sama 65. Kecepatan orang tadi melompat ke belakang ke kiri berarti negatif 8. Tambah masa perahu 275 dikali V perahu aksen setelah orang tersebut meloncat. Kita hitung. Ya, hitung. Ya, 65 kali 14 dapatnya 910 ditambah 275 kali 14 dapatnya 3850. 65 kali 8 dapatnya minus 520 ditambah 275 V perahu aksen. Terus 910 ditambah 3850 dapatnya 4760 minus pindah luas ke kiri jadi positif 520 sama dengan 275 VP aksen. Dijumlahkan 520 dapatnya 5280 sama dengan 275 VP aksen. Jadi ini pindah ke kiri 5280 dibagi 275 sama dengan VP aksen
dibagi 275 dapatnya V perahu setelah orang tersebut meloncat 19,2 meter per second. Nah, nih. Secara logika betul. Kenapa logika ini betul? Kalau orang ini kan memberikan beban. Ketika dia loncat, otomatis perahunya jadi lebih cepat karena bebannya berkurang. Makanya kecepatan perahu setelah orang meloncat itu lebih besar daripada masih ada orangnya tadi. Tadi mula-mula 14 meter per detik. Setelah orang tersebut meloncat berarti bebannya berkurang, kecepatan perahu jadi naik jadi 19,2. Jawabannya E, silahkan screenshot dulu. Jadi pakai hukum kekalan momentum. Kalau sudah Bapak lanjutkan. Seorang bermassa 50 kg berada di atas perahu yang sedang diam. Jadi ada perahu kondisi awal, perahunya diam. Berarti V perahu dan V orangnya sama, 0 karena kondisi diam. Massa orang adalah 50. Massa perahu adalah 200 kg. Tiba-tiba orang tersebut meloncat ke arah utara dengan kecepatan 5 meter per detik. Jadi ada orang meloncat ke arah utara. Ya, utara itu saya anggap ke kanan aja, ke kanan ini utara. Ya, ke kanan utara. Misalnya, jadi orangnya loncat. Ya, orangnya loncat. Berarti V orang aksen adalah 5 meter per detik. Maka kecepatan perahu setelah orang tersebut meloncat adalah V perahu aksennya berapa. Dah kita hitung pakai rumus seperti tadi. Massa orang V orang tambah massa perahu V perahu sama dengan massa orang V orang aksen tambah massa perahu V perahu aksen. Massa orang 50, V0-nya orang adalah 0, posisi diam. Massa perahu 200, V perahu mula-mula 0 karena posisi mula-mula diam. Massa orang 50, V orang aksen tadi 5 ke utara ke kanan saya misalkan utara ya. Berarti 5 positif tambah massa perahu 200, V perahu aksen. Ini semuanya dapatnya 0. 250